Selalu hormati orang tua kita. Haleluya, Victorious Kids. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa mengasihi orang tua kita dan menghormati orang tua kita setiap hari. Keluaran 20 ayat 12 berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Ini salah satu dari 10 firman yang diberikan Tuhan pada Musa di Gunung Sinai. Dan ini diulangi dalam perjanjian baru yang tertulis di Efesus 6 ayat 1-3 yang berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Victorious Kids, kita semua tentu mau berbahagia dan memiliki umur yang panjang. Amin. Untuk itu firman Tuhan berkata, kita harus senantiasa menghormati orang tua kita. Kita tidak boleh melawan orang tua kita, apalagi bersikap jahat terhadap mereka, mendiamkan mereka, menghindari mereka, mengejek mereka, memfitnah mereka, atau mungkin malu terhadap mereka. Orang tua kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melahirkan, merawat, dan mendidik kita sejak kita kecil sampai kita dewasa. Kita tidak akan ada di dunia ini tanpa orang tua kita. Tentu saja orang tua kita juga adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan dapat berbuat salah. Namun menurut firman Tuhan, orang tua kita tetap harus kita hormati. Kita tidak dapat menyangkal bahwa banyak hal baik yang kita ketahui berasal dari orang tua kita, dan bahwa karena orang tua kita telah membesarkan kita, berkorban bagi kita, merawat kita, melindungi kita, dan menyekolahkan kita. Itu sebabnya kita dapat hidup seperti sekarang ini. Ada anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Semua hal baik yang dimilikinya dianggapnya hasil kerja kerasnya, dan semua hal buruk dalam hidupnya dianggapnya adalah karena kesalahan orang tuanya. Padahal yang sering terjadi adalah justru semua hal baik adalah hasil pengajaran orang tuanya, dan hal yang buruk kebanyakan adalah hasil perbuatannya sendiri, atau karena ia tidak mematuhi nasihat yang baik dari orang tuanya. Janganlah ada kita yang mau menjadi seperti anak tersebut. Marilah kita tahu untuk menghormati dan berterima kasih kepada orang tua kita masing-masing. Juga kita tahu untuk selalu mematuhi mereka dan mengikuti pengajaran mereka yang seturut dengan firman Tuhan. Janganlah ikuti semua informasi yang Victorious Kids dengar yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh orang tua Victorious Kids, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ingatlah Amsal 1 ayat 8 yang berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Menghormati orang tua maksudnya bukan seperti memberi hormat dengan sikap tubuh kita, seperti ketika kita sedang dalam upacara di sekolah. Tapi maksudnya adalah kita menghormati dari sikap hati kita, dan kemudian dinyatakan melalui tindakan kita dan ucapan kita setiap hari kepada orang tua kita tersebut. Amin. Bila kita bersikap kasar kepada orang tua kita, itu berarti kita tidak hormat kepada mereka. Bila kita merajuk dan tidak mau bicara dengan orang tua kita, itu juga berarti kita tidak hormat kepada mereka. Sebaliknya, bila kita lemah lembut terhadap orang tua kita, itu salah satu tanda kita hormat kepada orang tua kita. Bila kita bicara dengan baik kepada orang tua kita, itu juga salah satu tandanya kita menghormati mereka. Bila kita selalu mau bersekutu dan menolong orang tua kita, itu pun salah satu tanda kita menghormati mereka.
Ada banyak contoh lain lagi dalam kehidupan sehari-hari di mana kita pasti dapat mengerti untuk membedakan mana yang menghormati orang tua dan mana yang tidak menghormati orang tua. Apalagi semua kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan diajari firman Tuhan selama ini, maka tentulah kita dapat membedakannya. Amin. Janganlah ada Victoris Kids yang berharap untuk memiliki orang tua yang berbeda dari yang telah Tuhan berikan sekarang ini. Misalnya, ada orang tua teman kita yang lebih kaya, atau lebih cantik, atau lebih muda, sehingga kita berharap kita bisa bertukar orang tua. Itu bukan sikap yang baik. Orang tua kita adalah yang terbaik untuk kita. Tuhanlah yang memberikan orang tua kepada kita. Kita harus bersyukur bila kita masih memiliki orang tua. Ada banyak orang sudah tidak memiliki ayah atau ibu, atau bahkan keduanya. Amin. Amsal 23 ayat 22 berkata, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ingatlah ayat ini sampai kelak Victoris Kids dewasa. Jangan ada setelah dewasa nanti Victoris Kids bertindak buruk terhadap orang tua Victoris Kids. Kelak ketika Victoris Kids sudah dewasa, jangan pernah berbuat jahat kepada ibu atau ayah Victoris Kids yang sudah tua, di mana seharusnya Victoris Kids merawat, melindungi, memelihara ayah dan ibu Victoris Kids yang telah membesarkan Victoris Kids sejak kecil. Bahkan lakukanlah itu sejak sekarang. Biasakan menolong ayah mengangkat barang, biasakan menolong membawa tas belanjaan ibu, sehingga sampai dewasa kebiasaan itu tetap Victoris Kids jalankan. Amin. Bila kita menghormati dan mentaati orang tua kita, kita akan berbahagia. Ada anak yang nakal di masa kecilnya karena selalu melawan orang tua. Setelah dewasa, dia dapat menerima akibat yang tidak baik dan hidupnya tidak berbahagia. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Misalnya ketika kecil, orang tuanya mengajar dia untuk tidak mencuri dan tidak berkelahi, tetapi dia selalu melawan. Dia mencuri barang di sekolah sehingga guru harus menghukum dia. Dia berkelahi di sekolah sampai kedua orang tuanya dipanggil. Begitu seterusnya. Akhirnya setelah dewasa, dia semakin jahat dan tetap mencuri serta berkelahi, sehingga suatu saat dia melakukan kejahatan pencurian yang besar dan ditangkap polisi dan kemudian masuk penjara. Itu bukan hidup yang bahagia. Janganlah Victoris Kids demikian. Alkitab telah menjanjikan bahwa bila kita hidup dalam kebenaran, kita akan menuai hal yang baik. Mulai hari ini, mari kita hormat dan patuh kepada orang tua. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita banyak menghabiskan waktu di rumah dengan orang tua kita. Bila orang tua mengajar kita untuk rajin membersihkan kamar, maka mari rajin membersihkan kamar. Bila orang tua berkata, kita harus belajar dan membuat PR yang disampaikan guru secara daring, maka segera berhenti bermain dan patuhilah orang tua dengan belajar dan membuat PR tersebut. Bila orang tua mengajarkan jangan berbohong, maka janganlah berbohong. Kebiasaan berbohong akan sangat merusak hidup Victoris Kids. Apalagi bila itu diteruskan sampai nanti Victoris Kids menjadi dewasa. Karena suka berbohong itu akan membuat hati seseorang menjadi keras. Bahkan dia akan mempercayai kebohongannya sebagai suatu kebenaran. Janganlah ada Victoris Kids yang suka berbohong. Amin. Tahukah Victoris Kids bahwa ada juga yang disebut dengan orang tua rohani? Orang yang mengajar kita firman Tuhan adalah orang tua rohani kita. Seringkali orang tua badani atau orang tua kandung kita adalah juga orang tua rohani kita. Tetapi ada juga orang lain diberikan Tuhan menjadi orang tua rohani kita.
Misalnya pendeta di gereja dan guru sekolah minggu kita, mereka juga harus kita hormati. Salah satu cara yang paling jelas untuk menghormati orang tua adalah dengan mematuhi mereka. Sepanjang apa yang mereka ajarkan sejalan dengan firman Tuhan, maka kita harus mengikuti mereka dengan segenap hati. Amin. Bila ada Victorious Kids yang selama ini suka melawan atau membantah terhadap orang tua, pendeta, atau guru sekolah minggu, maka marilah bertobat mulai hari ini. Pada zaman dahulu, orang yang mengutuki ayah dan ibunya harus dihukum mati. Dalam Markus 7 ayat 10 dituliskan, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Zaman sekarang ini memang tidak ada hukuman mati bagi orang yang mengutuki ayah dan ibunya. Tapi sudah seharusnya kita tidak melakukan hal yang menyakiti hati orang tua, seperti merendahkan mereka, mengejek mereka, ataupun menuduh mereka. Itu semua seperti mengutuki mereka. Tetapi marilah kita mengasihi dan selalu menghormati orang tua kita. Amin. Ada contoh di Alkitab mengenai seorang perempuan yang mengasihi orang tuanya, sehingga dia tetap mengikuti orang tua tersebut dan akhirnya hidupnya berbahagia. Namanya adalah Ruth. Sebenarnya Ruth bukanlah anak kandung Naomi, karena Naomi ini adalah ibu mertuanya. Suatu hari anak laki-laki Naomi, yakni suami Ruth, meninggal dunia, dan Naomi tidak punya siapapun lagi, sebab dia seorang janda yang sudah tua dan hartanya juga tidak banyak. Naomi kemudian hendak pulang ke kampung halamannya. Sebenarnya Ruth bisa saja meninggalkan Naomi dan memikirkan dirinya sendiri untuk menikah lagi. Tetapi dia sangat mengasihi Naomi dan menghormati Naomi. Ruth tidak mau meninggalkan Naomi. Dalam kitab Rut 1 ayat 16-17 dituliskan, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Luar biasa, bukan Victorious Kids? Ruth yang sebenarnya adalah bangsa Moab, tapi yang mengasihi ibu mertuanya Naomi yang adalah bangsa Israel. Terlebih lagi kita yang memang adalah anak dari orang tua kita yang memiliki hubungan darah, haruslah kita mengasihi dan menghormati orang tua kita. Dan Ruth akhirnya hidup berbahagia, sebab ketika Ruth bekerja keras untuk memberi makan Naomi dan dirinya, Tuhan membuat seorang bernama Boaz untuk berbuat baik pada Ruth dan menolong Ruth, bahkan akhirnya menikah dengan Ruth. Ruth kemudian melahirkan Obed yang adalah ayah Isai, dan Isai adalah ayah Daud. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus dilahirkan dari keturunan Daud. Sungguh luar biasa berkat karena mematuhi orang tua. Sampai kepada keturunan-keturunan berikutnya, berkat Tuhan dapat terus mengalir. Itu sebabnya marilah kita semua meneladani Ruth. Marilah kita mengasihi orang tua kita. Marilah kita mematuhi orang tua kita. Bahkan kelak bila kita dewasa dan mereka menjadi lanjut usia, kita tetap mematuhi mereka, dan kita mau sungguh-sungguh merawat mereka dengan baik seperti Ruth merawat Naomi. Maka hidup kita akan berbahagia, dan Tuhan sendiri pasti memberkati kita dengan limpah. Amin. Ikutilah doa ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu.
Ampunilah semua dosa saya selama ini. Selama ini saya masih ada melawan orang tua dan juga melawan orang tua rohani saya, seperti guru sekolah minggu saya. Saya bertobat sungguh-sungguh. Saya terima Tuhan Yesus dalam hati saya sebagai juru selamat yang menebus semua dosa saya. Mulai hari ini saya hormati orang tua saya. Saya patuh pada orang tua badani dan juga orang tua rohani. Saya mau hidup berbahagia dan panjang umur di dalam